Oke. Setelah tadi kita sudah berpanjang lebar membahas tentang plat lantai trotoar, sekarang kita masuk ke plat lantai kendaraan. Jadi memang biasanya walaupun sebetulnya ya di lapangan plat lantai trotoar itu kan merupakan satu kesatuan dengan plat lantai kendaraan. Jadi kan menerus sampai ada ujung cantilever. Tapi untuk mempermudah perancangan biasanya dipecah seperti itu. Jadi yang trotoar itu didesain cantilever sendiri, sedangkan plat lantai kendaraan didesain sendiri. Kenapa? Karena bebanannya cukup signifikan perbedaannya. Sekarang mulai kenal adanya beban traffic atau beban lalu lintas. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, selanjutnya kalau lantai trotoar sudah, barulah kita masuk ke plat lantai kendaraan. Plat lantai kendaraan isinya ada beban mati sendiri, ada beban mati tambahan, dan ada beban hidup lantai kendaraan. Beda dengan tadi, kalau tadi kan beban hidupnya adalah beban pejalan kaki, sekarang bebannya adalah beban truk T. Saya tidak tahu kenapa kok T. Cuman di SNI-nya dari dulu, dari tahun 2005 sampai sekarang, namanya beban truk T gitu. Beban mati tambahannya adalah berat layu kekerasan, asumsi genangan air yang mungkin terjadi di atas jembatan. Sebetulnya kalau ada median ya pas pakai median dan sebagainya gitu. Nah, kenapa beban hidupnya cuma beban truk T? Kita lihat. Nah, beban struktur lantai menggunakan pembebanan truk T. Itu bisa dilihat di pasal 84 tentang beban truk T. Jadi tidak menggunakan bebannya tapi hanya menggunakan beban T. Nah, beban T harus diperbesar dengan faktor beban dinamis. Atau pasal 86. Jadi bebannya T itu masih diperbesar dengan faktor beban dinamis. Kenapa diperbesar? Karena sesungguhnya truk itu berjalan, tidak diam kan. Nah, karena kita mensederhanakan menjadi sebuah truk yang diam, itu terus bebannya berapa, makanya kita kalikan dengan faktor FBD atau faktor beban dinamis. Nah, cara penggunaannya adalah beban truk T itu untuk plat satu arah gitu ya, itu cukup satu gandar dari beban truk yang digunakan untuk menghitung gaya geser atau momen tentu rencana pada plat. Cukup satu saja gitu. Jika plat membentang dalam arah melintang tegak lurus terhadap lalu lintas, maka satu gandar dari beban truk yang digunakan untuk menghitung gaya geser atau momen tentu rencana. Ini artinya plat satu arah. Tapi jika plat membentang dalam arah memanjang, searah dengan arah lalu lintas, maka untuk plat atap gorong-gorong dan jembatan beton tipe plat dengan bentang kurang dari 4,5 meter, gitu ya. Kan ada toh jembatan yang memang cuma plat, nggak ada baloknya kan. Maka hanya satu gandar beban truk yang harus digunakan dalam perencanaan. Tapi jika plat membentang dalam arah memanjang dengan arus lalu lintas eh, termasuk jembatan beton tipe plat gitu ya, dengan bentang yang lebih dari 4,5 meter, maka semua beban dalam pasal 8 harus ditinjau. Jadi ada beban tipe macam-macam. Ya ada beban D, beban T dan sebagainya. Kalau di sini kan ceritanya gini loh, maksud saya. Karena plat lantai kendaraan ini yang kita bahas adalah sebuah jembatan yang terbuat bukan dari jembatan bertipe plat, tapi tipenya adalah tipe girder. Jadi ada balok balok induknya, di atas balok induk ada plat lantai kendaraan gitu. Kalau yang pasal yang ini tadi, yang ini itu maksudnya adalah platnya itu ya langsung jadi jembatan, tidak ada balok induknya lagi. Jadi plat itu berfungsi sebagai jembatan. Nah, di perasaan apa sih itu truk T? Inilah dia truk T. Nah, jadi standar SNI sebuah truk dengan muatan 50 ton atau 500 kilonewton dengan 3 gandar, gandarnya yang depan 5 meter, yang belakang bisa bervariasi 4 sampai 9 meter. Yang distribusi bebannya adalah roda depan itu 50 kilonewton, roda belakang itu 225 kilonewton, dan roda belakangnya lagi 225 kilonewton. Itu satu buah gandar, maka masing-masing roda itu 225 dibagi 2, 112,5, 112,5. Ini adalah truk standar dari SNI. Ingat tadi, untuk perencanaan plat cukup satu buah gandar saja. Jadi truknya tidak 1, 2, 3, tidak 3 sumbu
roda ini, tapi hanya salah satu saja. Tentu kita ambil yang terbesar, yaitu yang 225 kan, bukan 50 gitu. Nah, konfigurasinya sudah ditentukan oleh SNI. Pusatnya di setengah meter dari kiri, setengah meter dari kanan, kemudian jarak antar pusat rodanya adalah 1,75 meter gitu. Ini kalau lihat tampak atas, jadi tapak ban itu kalau dilihat dari atas berbentuk 750 mili kali 250 mili gitu. Masing-masing ban kalau yang belakang 112,5 kN, sedang yang depan 25 kN. Beban 500 kN atau 50 ton. Sedangkan faktor FBD, faktor beban dinamis untuk beban T dan beban D juga nanti itu adalah tergantung panjang bentang jembatan kita. Kalau jembatannya sampai 50 meter, berarti dia FBD-nya 40%. Wow, 1,4 kali lipat. Jadi dari truk 50 ton diasumsikan menjadi truk 50 ton kali 1,4. Ya, 70 ton. Besar juga ya. Gitu. Itu kalau beban yang 50 meter, artinya beban bentang menengah, beban bentang panjang makin kecil dia. Nah, setelah tadi sudah tahu ternyata kayak gitu toh beban truk T. Jadi beban truk trailer 3 sumbu depan 5 ton, sumbu belakang sumbu depannya ya betul 5 ton, belakangnya 45 ton bagi 2 gitu. Nah, sekarang kita kembali ke pasal ini, kita baca pelan-pelan. Untuk lantai kendaraan melintang tegak lurus terhadap lalu lintas, maka satu gandar dari beban truk digunakan untuk menghitung gaya geser atau momen lentur rencana. Artinya, ini adalah plat satu arah, plat searah yang ke arah melintang gitu. Nah, kayak apa sih aplikasinya? Ini ilustrasinya, ini sudah saya siapkan. Atau seperti ini tampak atas dari sebuah jembatan. Jembatan ini terdiri dari plat lantai, plat trotoar, ada curbnya, ada railing. Nah, yang warna biru putus-putus ini adalah itu di balik plat lantai tersebut terdapat balok-balok girder, gitu ya. Ini adalah balok girdernya. Lihat dari atas. Nah, kalau kita lihat, maka satu buah plat itu yang ini. Saya kembalikan lagi deh. Plat ini kalau dilihat per satu tertumpu dari satu buah girder ke girder lainnya, otomatis kan dia panjang plat dibanding dengan lebar plat itu lebih dari 2, sehingga ini kan masuk plat tipe plat satu arah kan, karena perbandingan antara sisi terpendek plat dengan sisi terpanjang platnya, ngitungnya bukan yang keseluruhan ya, tapi per masing-masing bentang kan, berarti sisi terpendek plat dibanding sisi terpanjang plat itu kan dia seperti sangat jauh sekali perbandingannya. Nah, artinya dia adalah plat satu arah. Nah, kalau plat satu arah, maka plat itu melendut bukan ke arah memanjang jembatan, tapi melendutnya ke arah lebar jembatan seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan di SN tadi, jika sebuah plat membentang tegak lurus arah lalu lintas, dengan tegak lurus dari arah lalu lintas yang ke arah sini. Gitu. Jadi prinsipnya kalau platnya itu persegi panjang seperti ini, panjang ini, maka dia adalah plat satu arah ke samping. Di jembatan ada, saya lihat di lapangan platnya plat dua arah bahkan itu ada. Jadi kalau di jembatan rangka terutama, kalau di jembatan bentuk girder kayak ini, bentuk balok-balok kayak gini, biasa platnya plat satu arah semua. Ingat kalau plat searah otomatis kan biasanya kita cuma tinjau per 1 meter lebar plat kan, gitu. Nah, dia hanya plat satu arah. Nah, kita potong tampak samping. Ini seperti ini. Nah, ini boleh kita idealisasikan sebagai jepit, terus tumpuan menerus, jepit. Nah, jepit ini persis berhenti di as girder yang terluar, gitu. Kenapa? Karena tadi sudah kita pisah analisisnya. Untuk yang plat lantai trotoar, kita sudah mengasumsikan ini terjepit di sini kan. Terus kita ngitungnya momennya adalah gaya kali lengan, seperti itu. Sehingga yang untuk plat yang dalam itu boleh kita batasi dari titik as girder terluar itu sebagai jepit, titik as girder terluar menjadi jepit. Sisanya menjadi tumpuan sendi menerus gitu. Nah, kalimatnya tadi adalah satu beban gandar truk. Maka seperti ini. Ada sebuah truk satu saja gitu ya di atas lantai kendaraan dengan jarak antar beban 1,75 meter
dengan besarnya adalah 112,5 kilonewton. Tadi kan ada gambarnya tadi. Kita taruh di sini, gitu. Nah, ini itu dicoba-coba memang di manakah posisi letak beban gandar ini menghasilkan bending moment paling besar. Jadi kalau mau gampang ini pakai bantuan SAP 2000 gitu ya, atau program struktur yang lainnya. Kemudian T ini coba-coba kalau di pas yang satu di tumpuan, yang satu di sini itu berapa hasilnya, atau ini digeser, ini yang satu satu roda ada di tengah bentang, satu roda ada di sini itu berapa. Tapi jelas hati-hati, jarak antar TT ini adalah 1,75 meter, jadi nggak asal gitu ya. Nah, itu dicoba-coba gitu. Sehingga menghasilkan bending moment diagram yang paling besar. Nah, kenapa kok dibilang cuma satu gitu? Bukan dua truk kiri kanan gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena justru bending momennya akan lebih besar ketika cuma ada satu kendaraan saja sepanjang lebar jembatan. Kalau ada dua truk, itu mengakibatkan bebannya jadi seimbang. Jadi bebannya itu menjadi seimbang, bending moment diagramnya malah tidak lebih besar daripada bending moment diagram kalau ada satu buah truk gitu. Itu alasannya. Kalau kayak gini kan dia jadi tidak, jadi kan kebayangannya kayak melendut ke arah sini semua, yang lainnya kan ketahan. Tapi kalau di sini ada truk, sini ada truk, itu jadinya seimbang. Kiri kanan tuh jadi seimbang gitu. Sehingga lebih kecil kemungkinan, malah lebih kecil bending momennya ketika dibandingkan jika cuma sebuah truk saja ada di lebar jembatan. Oke, itu tadi penjelasan tentang beban pada plat lantai kendaraan. Ternyata untuk mendesain plat lantai kendaraan kita menggunakan beban truk standar SNI. Nah, beban truk inilah yang disebut dengan beban 100% bina marga yang kemarin di kelas jembatan itu. Jadi kan kelas jembatan selain kelas A, B, C, ada juga kelas jembatan 100% bina marga dan 70% bina marga. Yang dimaksud 100% adalah menggunakan beban truk T 100%, jadi 500 kN. Sedangkan kalau yang 70%, maka cuma 70% dari beban T standar. Oke, pertemuan keempat kita akhiri di sini. Masih banyak sebetulnya beban-beban yang bekerja pada struktur atas. Nah, saya lanjutkan di pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang kalau sudah plat, sekarang kita berpindah ke struktur jembatan utamanya, yaitu struktur balok gelagar dan struktur rangka jembatan. Sekian, saya akhiri pertemuan keempat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.